Benih Rahasia Sang Pewaris episode 87. Dalam perjalanan kembali ke rumah, mereka melihat dua orang yang tampak agak familiar. "Mama, bukankah mereka pengawal Tuan Wiharja?" Menanggapi hal tersebut, Shira membantahnya dengan mengatakan, "Tidak. Mereka bukan pengawal Tuan Wiharja." Meskipun Kenzo telah pergi, kedua bawahannya berjaga di lantai bawah sementara Shira membawa Leon pulang. Shira ingin mengajukan permohonan cuti panjang dan tidak kembali ke kantor untuk sementara waktu. Jika mereka tidak menyetujui permintaannya, dia akan mengundurkan diri begitu saja. Keesokan paginya, Shira mengajukan cuti untuk putranya dan menelepon Rianita. Ketika Rianita mendengar bahwa ia akan mengambil cuti selama 3 bulan, ia terkejut. "Apakah kamu sudah memberitahu Presiden Wiharja tentang hal ini?" Jauh di lubuk hatinya, Rianita merasa bahwa dia tidak punya kuasa untuk menyetujui cuti Shira. "Kamu dapat mendiskusikannya dengannya, tetapi jika dia tidak setuju, aku akan mengundurkan diri dari pekerjaan ini." "Baiklah. Aku akan bertanya padanya," jawab Rianita. 10 menit kemudian, Rianita membalas teleponnya. "Presiden Wiharja telah menyetujui permintaanmu dan akan menawarkan cuti berbayar selama 3 bulan, tetapi aku akan sangat merindukanmu." "Terima kasih." Shira juga merasa dia akan sangat merindukan Rianita. "Mari tetap berhubungan." "Tentu saja. Terima kasih sudah menjagaku selama ini, Rianita," kata Shira penuh rasa terima kasih. "Jangan katakan itu. Aku tahu alasan Presiden Wiharja mengakuisisi Queen Group bukanlah karena dia melihat potensi pertumbuhan dalam diri kita. Dia melakukannya hanya karena kamu. Tanpa kamu, Amor tidak akan seberuntung itu." Rianita telah melihat semuanya. Hati Shira tergerak mendengar hal itu, jadi dia bertanya kepada Rianita, "Apakah kamu tahu siapa yang bernegosiasi dengan klien yang aku kunjungi kemarin?" Itu karena penculiknya nampaknya menduga dia ada di sana, dan dia merasa seperti telah masuk ke dalam perangkap. Rianita tidak tahu tentang insiden penculikan itu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya saat menjawab, "Bella lah yang bernegosiasi dengan klien. Dia seharusnya pergi dan menemui mereka, tetapi klien tersebut mengatakan bahwa mereka ingin bertemu denganmu, jadi aku yang mengirimmu ke sana." "Bella, apakah dia ada hubungannya dengan kasus penculikan itu?" Shira mengernyitkan alisnya dan berpikir keras. Dia tidak dapat memastikan apakah Bella ada hubungannya dengan Ruben atau kliennya, tetapi mengapa klien ditugaskan kepada Bella terlebih dahulu dan akhirnya diteruskan kepadanya. "Terima kasih, Rianita. Sampai jumpa lagi." "Tentu saja," jawab Rianita sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, Shira melirik jam. Saatnya menyiapkan makan siang untuk putranya. Namun, tidak ada apapun di dalam kulkas, jadi dia menoleh ke Leon. "Leon, ikut Mama belanja kebutuhan sehari-hari." "Oke," seru Leon kegirangan. Setelah itu, Shira mengambil jaket parka dan memakaikannya padanya. Cuaca di luar sudah mencapai 50 derajat Fahrenheit, jadi dia harus memastikan bahwa dia tidak akan masuk angin. Setelah turun ke bawah, Shira melihat bahwa pengawal dari kemarin masih berdiri di tempat yang sama. Ketika dia pergi, mereka mengikutinya. Shira mengizinkan mereka mengikutinya saat dia dan Leon memasuki supermarket untuk membeli beberapa bahan makanan. Saat Shira sedang memetik sayuran, dia mendengar suara putranya yang bersemangat. "Tuan Wiharja." Begitu Shira mengangkat kepalanya,
dia melihat Kenzo yang mengenakan jas panjang hitam berjalan ke arahnya di antara kerumunan. Sosoknya yang tinggi dan tegap bergerak dengan cara yang mengesankan. Dia berjongkok dan mengangkat Leon saat bocah kecil itu berlari ke arahnya. Seketika, pikiran Shira menjadi kacau. Ia telah memikirkannya selama 2 hari terakhir dan memutuskan untuk berhenti menemuinya. Namun pada saat ini, pria Inje mengacaukan semua rencananya. Mama harus membeli bahan-bahan tambahan. Tuan Wiharja akan datang untuk makan siang, seru Leon. Shira merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, tetapi ia segera membalas. Dia sedang sibuk. Ia tidak bisa datang untuk makan siang. Tuan Wiharja, apakah kamu benar-benar tidak akan datang untuk makan siang? Leon bertanya pada Kenzo. Kenzo menatap Shira yang sedang memetik sayuran dan bertanya dengan ragu, apakah kamu akan memasak untukku juga? Tidak. Shira berkata tanpa mengangkat kepalanya. Shira memegang 2 kantong sayuran seolah sedang membandingkan keduanya, tetapi kenyataannya, ia bahkan tidak bisa fokus. Perhatiannya tidak tertuju pada sayuran sama sekali. Namun, jawaban acuh tak acuhnya membuat Kenzo terpukul. Dengan wajah cemberut, ia menoleh ke Leon dan berkata, "Mamamu benar. Aku sibuk. Jadi aku tidak bisa datang untuk makan siang denganmu. Tapi aku benar-benar ingin kamu ikut." Leon cemberut. "Aku juga benar-benar ingin ikut." Kenzo tertawa kecil tak berdaya. Sayangnya, ada yang tidak menginginkannya di sana. Saat itu, mata Shira memerah. Jadi dia beralih ke tempat lain untuk mengambil bahan-bahan lainnya. Pada saat yang sama, dia melihat ke tempat lain, berniat untuk menghentikan air matanya mengalir. Kenzo memiliki indera yang tajam dan menyadari bahwa Shira sedang menangis, jadi dia dengan cepat berkata di belakangnya, "Aku akan membawa Leon pulang." Shira tidak menjawab. Ketika dia berbalik, dia melihat sosok tinggi pria itu menggendong putranya keluar dari supermarket. Shira butuh waktu lama untuk menenangkan perasaannya. Ia akhirnya membeli banyak bahan makanan agar ia bisa tinggal di rumah bersama putranya selama beberapa hari tanpa harus keluar rumah. Saat dia membawa tas belanjaan yang besar keluar pintu, salah satu pengawal datang kepadanya dan bertanya dengan sopan, "Nona Nugraha, apakah Anda butuh bantuan untuk membawakan barang itu?" "Tidak. Terima kasih." Shira tersenyum penuh terima kasih. Lagi pula, dia tidak harus memperlakukan mereka dengan acuh tak acuh. Setelah berjuang membawa belanjaannya ke lobi blok perumahan, dia menelepon Kenzo dan memintanya untuk membawa Leon pulang. "Halo." Saat panggilan tersambung, dia bisa mendengar suaranya yang dalam dan serak. "Aku di samping lift. Bawa Leon ke sini," kata Shira. "Bisakah kita bicara?" Ada nada memohon dalam suaranya. "Aku tidak mau," jawab Shira sambil menolaknya. "Apapun yang dikatakan pamanku kepadamu, satu hal yang tidak akan pernah berubah adalah cintaku padamu. Kamu penting bagiku, Shira." Suara Kenzo serak. "Cukup. Sekarang kembalikan anakku," perintah Shira sebelum menutup telepon. Jika dia meneruskan pembicaraan itu, keputusan yang telah dibuatnya dengan susah payah bisa jadi runtuh. Tidak ada lagi kemungkinan di antara mereka. Setidaknya, mereka tidak akan pernah bersama dalam kehidupan ini. Tak lama kemudian, Kenzo memegang tangan Leon saat mereka berbelok di jalan kecil yang dikelilingi pepohonan. Keduanya tampak identik, seolah-olah mereka adalah ayah dan anak. "Tuan Wiharja, tidak bisakah kamu pergi setelah makan bersama kami?"
Rengek Leon. Kedengarannya Leon sudah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali sebelumnya. Kenzo mengangkat kepalanya dan menatap Shira dengan memohon. Seolah-olah dia tengah bertanya dalam hati apakah dia bisa datang ke rumahnya untuk makan siang. Shira menatap putranya tanpa sadar untuk menghindari tatapannya. Nada suaranya terdengar sedikit kasar saat dia berkata, "Leon, jangan memaksa. Tuan Wiharja orang yang sibuk, jadi jangan ganggu dia." Tepat saat Kenzo ingin membuka mulutnya, tatapan Shira membuatnya tertegun. Tatapan itu dingin dan penuh peringatan. Karena tidak punya pilihan lain, Kenzo menghela napas dan berjongkok untuk membetulkan kerah baju Leon sambil membujuknya dengan lembut, "Mamamu benar. Aku terlalu sibuk sekarang, jadi aku tidak bisa datang untuk makan siang. Kita lakukan lain kali saja." "Kapan itu akan terjadi?" Leon bertanya dengan cepat. "Saat aku tidak sibuk." "Kapan kamu tidak akan sibuk?" Suara kekanak-kanakan Leon terdengar seperti peluru yang mengenai dadanya. "Aku," ketika Kenzo mendongak ke arah Shira dengan ragu, wajahnya tanpa ekspresi, jadi dia hanya bisa menoleh ke Leon dan berkata, "Aku mungkin akan sibuk untuk waktu yang lama." "Baiklah. Sudah waktunya pulang. Tuan Wiharja harus pergi." Sambil memegang tangan putranya, Shira berjuang membawa tas belanjaan yang berat. Tepat saat itu, sebuah tangan terulur untuk mengambil tas belanjaannya. "Aku akan membawanya untukmu." "Tidak apa-apa," Shira bersikeras. Kenzo, di sisi lain, bersikeras untuk membantunya mengangkatnya. "Aku tidak sesibuk itu sampai aku tidak punya waktu untuk membawamu ke atas," gumamnya dengan getir, tidak peduli apakah dia bersedia membiarkannya membantu. Kali ini, Shira tidak mau berdebat dengannya karena ia tahu ia tidak akan menang. Ia merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, membuatnya sulit untuk berbicara. Di dalam lift, Shira menundukkan kepalanya. Untungnya, hanya butuh beberapa detik untuk mencapai lantainya. Setelah membuka pintu rumahnya, dia berkata kepada Leon, "Masuklah, Leon." Karena tidak mau menyerah, Leon bertanya sekali lagi, "Mama, tidak bisakah kita membiarkan Tuan Wiharja masuk sebentar?" Mendengar itu, Shira memarahi dengan keras, "Sudah kubilang, Leon. Tuan Wiharja sedang sibuk. Kenapa kamu tidak mau mendengarkanku?" Leon merasakan bahwa ibunya sedang kesal dan dengan enggan masuk ke dalam rumah. Tepat saat Shira hendak masuk ke dalam rumah setelah mengambil kembali kantong belanjaan, Leon menoleh ke Leon dan memberitahunya, "Leon, aku perlu bicara dengan mamamu sebentar." Setelah itu, Kenzo menutup pintu. Tiba-tiba, sikapnya berubah. Tatapannya membara saat dia menatap Shira. "Mengapa kamu memperlakukanku dengan dingin?" Kenzo bertanya dengan suara serak. Ia merasa tidak adil karena diabaikan. Mereka baru saja mengumumkan hubungan mereka kepada publik sebagai pasangan yang bahagia 2 hari yang lalu. Tetapi sekarang, dia merasa seperti Shira telah meninggalkannya dan mendorongnya dengan kasar. Sepanjang hidupnya, Kenzo tidak pernah diperlakukan seperti ini. Gelombang perasaan rumit merayapi hati Shira saat ia tiba-tiba berkata, "Jangan bertemu lagi, Kenzo. Lupakan semua yang terjadi sebelumnya. Mulai sekarang, kita akan menjadi orang asing." Kata "orang asing" langsung menusuk hatinya. "Mengapa kita harus menjadi orang asing? Aku ingin menikahimu dan menjadikanmu istriku. Aku akan memberimu dan Leon keluarga yang lengkap." Kenzo membalas dengan gigi terkatup. Kata-katanya tidak perlu dipertanyakan lagi. "Kamu ingin tahu apa yang Ruben katakan padaku?"
Aku akan memberitahumu sekarang. Untuk menyelamatkanmu saat itu, nenekmu menelepon untuk mengancam wali kota, mengatakan bahwa jika mereka tidak menyelamatkan cucunya, dia akan menyebabkan kehancuran pasar saham nasional dan menciptakan bencana keuangan. Jelas Shira, matanya memerah pada saat yang sama. Dia menggigit bibirnya dan melanjutkan, itulah sebabnya wali kota meminta kepolisian untuk menyelamatkanmu apapun yang terjadi, bahkan jika itu berarti merenggut nyawa petugasnya. Begitu saja, aku kehilangan ibuku. Air mata mengalir di pipinya saat Shira berbicara. Namun, dia tidak menghapusnya dan malah menatap Kenzo dengan kesal. Ibuku tidak akan mati jika dia tidak pergi ke sana untuk menyelamatkanmu saat itu. Karenamu, aku kehilangan dia. Saat melihat Shira menangis, Kenzo merasa ada api yang membakar hatinya. Ini juga pertama kalinya dia mendengar neneknya mengancam wali kota untuk melakukan hal seperti itu. Demi menyelamatkannya, sang nenek telah mengambil keputusan yang sangat berat. Itulah sebabnya sang nenek begitu bertekad menjadikan Shira sebagai menantunya, karena ia pasti telah hidup dalam penyesalan sepanjang hidupnya. Maafkan aku. Melihat air matanya mengalir, Kenzo hanya bisa merasa kasihan padanya. Dia tidak punya hak untuk mengatakan apapun lagi, meskipun dia sangat ingin memeluknya dan menghapus air matanya. Namun, ia telah kehilangan hak untuk melakukannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Shira mendongak. Air matanya telah berhenti, dan suaranya kini terdengar tenang. Aku tidak ingin bertemu denganmu atau keluargamu lagi. Jangan saling menghubungi lagi. Tiba-tiba, jurang yang tak terjembatani terbentuk di antara mereka. Tak ada uang atau perasaan yang mampu menutupinya. Mungkin, jurang itu takkan pernah bisa hilang dalam kehidupan ini. Aku ingin meminta maaf kepadamu dan keluargamu atas nama keluargaku. Kenzo menatapnya, matanya penuh dengan rasa sakit. Saat dia berbalik, Shira menyeka air matanya dan menjawab, tidak apa-apa. Pergilah. Seolah ingin menguji keadaan, Kenzo berkata, jika kamu benci melihatku, aku berjanji tidak akan pernah muncul di depan matamu lagi. Shira menerima ujiannya dan memberinya jawaban tegas. Katanya, sebaiknya kamu menepati janjimu. Kata-katanya menghantamnya bagai peluru sekali lagi. Jaga dirimu, Shira. Tatapan mata Kenzo saat ini menyerupai seekor hewan yang terluka parah dan sedang menderita. Begitu saja, Kenzo pergi sesuai keinginannya. Namun, Shira merasa seperti tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. Sambil berjongkok di lantai, ia membiarkan air matanya jatuh ke tanpa suara. Hatinya terasa sangat sakit hingga ia tidak bisa bernapas. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.